Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azza Mutmainah. Saya akan menjelaskan mengenai buku Islam yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan karya Sudo. Dalam buku ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajarkan umatnya untuk menggunakan akal dan hati dalam mencari kebenaran. Tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu, karena keduanya saling melengkapi. Dasar utama dalam Islam yaitu tauhid, yang berarti keyakinan akan keesaan Tuhan. Islam mendorong umat untuk mempelajari alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan dalam ayatnya, jika kita mencari ilmu, maka kita akan ditinggikan derajatnya. Islam mendorong umat Islam untuk mempelajarinya. Pada masa kerajaan Islam, umat muslim banyak berkontribusi pada ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, dan matematika. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran, dan toleransi. Kebebasan beragama dan menghormati perbedaan adalah prinsip penting dalam ajaran Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya untuk duniawi, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami alam dan hukum-hukumnya, manusia dapat menjaga keseimbangan hidup dan lingkungan. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, berkontribusi bagi kebaikan manusia, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai spiritual dan ilmiah. Islam juga menekankan bahwa landasan etika dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan tingkat 3224087. Judul beda buku saya, Tuhan beri apa alasan untuk tidak menyerah, menulis dari Muslim dan Luqman Al-Hakim. Di buku ini hanya sebuah karya motivasi, tetapi juga panduan hidup yang memberikan pemahaman mendalam tentang makna perjuangan. Penulis berhasil membawa pembaca pada perjalanan emosional yang menuntut hati, sekaligus menawarkan solusi praktis dalam menghadapi tantangan hidup. Salah satu kutipan yang sangat menyentuh yaitu, hidup bukan tentang seberapa sering kau jatuh, tetapi tentang bagaimana kau selalu bangkit dan melangkah lebih kuat dari sebelumnya, yang ada di halaman 174. Pesan ini memberikan keyakinan bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Penulis juga mengajak membaca untuk memandang ujian hidup sebagai tanda kasih Tuhan. Kutipan yang bisa diambil, Tuhan menguji bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangun ketahanan dalam hatimu, yang ada di halaman 56, menggambarkan penuh harapan. Buku ini menunjukkan bahwa dengan kekuatan doa, ketenangan, dan sikap syukur, setiap individu dapat menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun. Kesimpulan lain yang dapat ditarik dari buku ini adalah pentingnya berbagi dan peduli kepada sesama. Dalam salah satu bab diceritakan seseorang pengusaha yang menemukan makna baru dalam kehidupannya melalui berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kau melihat senyuman orang lain yang terinspirasi oleh kebaikanmu. Melalui cerita ini, pembaca diajak untuk
menunjukkan bagaimana tindakan kecil dari membawa dampak besar dalam kehidupan orang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Asmaul Husna dengan NIM 43224066. Baik, kali ini saya akan membedah buku dengan judul Mengenal Allah, Alam, Sains, dan Teknologi yang ditulis oleh Tauhid Nur Ashar. Dalam buku ini kita dapat memperluas wawasan kita dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Di dalamnya dibahas mengenai hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Mulai dari cara mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, fitrah hidup manusia, pencipta alam semesta, bahkan DNA, sel dan otak, serta jalan kerja pikiran pun dibahas di dalam buku ini. Hal ini tentu membuka ensiklopedia pengetahuan kita dalam mengenal Sang Pencipta beserta seluruh ciptaannya. Dalam buku mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya terstruktur dan tidak ada yang sia-sia. Semua patut disyukuri keberadaannya. Bahkan secara sederhana, hewan-hewan yang mungkin kita anggap sebagai parasita dan menyusahkan hidup manusia ternyata mempunyai faedah di balik penciptaannya, seperti kecoa. Ternyata di balik kecoa yang kerap kali membuat kita jijik, di dalam kepala kecoa tersimpan zat antimikroba terkuat di dunia yang mampu menghentikan aktivitas bakteri mematikan dan kebal terhadap obat-obatan yang bernama MRSA. Bakteri anaerobik yang tahan obat dan Streptococcus yang akan dapat diatasi oleh kecoa. Contoh lainnya ialah tikus tanah yang memiliki muka yang buruk, tidak pula bermata, hidungnya mekar, menjijikkan karena menyerupai seonggok daging merah yang meledak. Ternyata di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan tersendiri. Jika direnungkan, di bawah tanah tidak ada cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadra Aulia dengan NIM 43224076. Di sini saya akan membedah buku dengan judul Model Nilai Toleransi Beragama, karya Sulistiawati Gandaria Akari. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Nilai dapat diartikan sebagai hal yang penting atau berguna bagi manusia. Menurut Luchon, ini adalah konsepsi dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan, cara, dan tujuan akhir. Nilai adalah wujud ideal dari lingkungan sosial. Nah, pengertian toleransi jelaskan Herimanto Winarno bahwa toleransi adalah kelapangan dada dalam arti suku rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain. Dalam tekan orientasi antara umat beragama dalam pemerintah, proyek penggunaan rukun hidup beragama, toleransi dalam hidup beragama adalah kenyataan bahwa agama umat manusia itu banyak, sehingga harus dipatuhi sebagai saudara. Dalam artian lebih pada keterlibatan aktif umat terhadap kenyataan toleran, dan setiap umat beragama dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kegemukan. Adapun konten antar agama, yaitu agama adalah kepercayaan kepada Tuhan secara berbakti ke Tuhanan. Cara berbakti kepada Tuhan beragama menurut agama. Pengertian agama menurut Nasution menyatakan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia.
Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazkiatul Aulia dengan NIM 43224085. Kali ini saya akan membahas buku yang sudah saya bedah dengan judul Tuhan Ada di Hatimu, karya dari Husain Jafar Al-Hadad dengan tahun terbit yaitu tahun 2020. Di sini saya akan membahas gambaran secara umumnya. Tampilan dari judul buku yaitu Tuhan Ada di Hatimu sangat menarik perhatian dan sangat relevan bagi para pembaca dengan tampilan cover yang begitu menarik dengan warna cover yaitu biru serta membuat para pembaca penasaran dengan cerita dari buku tersebut. Buku ini menjelaskan tentang berbagai hal, hijrah, akhlak, Islam, dan Islam itu sendiri menurut Habib Husain Jafar Al-Hadad di mana itu semua dibawakan dengan sangat friendly dan mudah dipahami. Buku yang bisa kita semua jadikan refleksi, membuka pikiran kita tentang beberapa hal dari sudut pandang Islam. Bahasa yang ditulis oleh penulis tidak menggunakan bahasa yang sulit dan menggunakan bahasa yang mudah dicerna, mengalir saja. Asik tanpa jeda, saking bahasanya mudah dimengerti. Selain itu, buku ini cukup menarik untuk kita baca. Selain bahasa yang mudah dimengerti, buku ini memiliki desain yang berwarna, ada gambar dan ada kutipan di hampir setiap halamannya. Ini mirip konsep buku Durga Mansur, namun yang ini lebih sederhana. Isi dari buku ini yaitu sejatinya menghadap kemanapun, kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya, bukan hanya di Ka'bah, tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga permasyarakatan. Masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan membaca dalam ketaatan dan kecintaan padanya. Ringkasan dari buku ini mengajak kita sebagai pembaca untuk mengenal dakwah Islam yang syarat akan nafas cinta, kasih dan penuh simbol. Alih-alih disampaikan dengan bahasa yang pasti, buku ini menyampaikan konten dakwah dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh kaum muda. Dimulai dengan prolog Tuhan Ada di Hatimu, Habib Jafar mengajak kita untuk melihat hal-hal yang berada di sekitar kita sebagai tanda-tanda kehadiran dan kebesarannya. Bumi ini sejatinya adalah masjid, dimanapun kita bersujud dan menyebut namanya, disitulah Tuhan berada. Tidak terbatas hanya pada bangunan yang kita sebut masjid. Simbol dan agama adalah dua hal yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Sebagian masyarakat masih menganggap jika simbol suatu agama digunakan dan tampak kasat mata, tingkat kesalihan orang tersebut sudah di atas rata-rata. Padahal faktanya tidak seperti itu juga. Penggunaan simbol bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melani dengan NIM 43224068. Kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Aki Tauhid karya Habibur Rahman El-Sirazi. Baik, langsung saja kita. Buku ini ditulis oleh penulis dengan bahasa yang kalimat-kalimatnya sederhana dan mudah dimengerti, sehingga cocok untuk pembaca dari berbagai kalangan. Di buku ini juga mengandung banyak kutipan dari Al-Quran, hadis, serta istilah-istilah Arab yang relevan dengan tema tauhid dan Islam, tetapi tetap disertai penjelasan agar tidak membingungkan pembaca. Gaya deskripsi dalam buku ini cukup kuat, terutama saat menggambarkan latar cerita seperti suasana Turki, kehidupan tokoh, atau nilai-nilai perjuangan tauhid. Terdapat banyak ungkapan motivasi, hikmah, serta bahasa yang membangun semangat spiritual pembaca. Dan percakapan antara tokoh menggunakan bahasa formal yang santun mencerminkan nilai-nilai Islami. Isi dari buku ini, pesan utama dari novel ini adalah memperjuangkan keimanan dan ketauhidan di tengah berbagai tantangan hidup. Novel ini memuat kisah tentang Badiuzzama Said Nursi, seorang ulama besar dari Turki yang berjuang menegakkan Islam di tengah tekanan sekularisme pada masa runtuhnya kekhilafan Utsmaniyah. Nah, ketika saya selesai membaca buku ini, saya menemukan kelebihan dari novel ini adalah penulis berusaha menceritakan kronologi sejarah dari kehidupan Badiuzzama Said Nursi dengan sangat sistematis. Agar mudah diingat dan dipahami oleh para pembaca, penulis menghadirkan dialog-dialog antara tokoh yang terlibat dalam novel berupa tanggapan dan kesan. Pembaca menjadi seperti terlibat dalam diskusi maupun wisata rohani yang ada dalam cerita. Novel ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Batsyam dengan NIM 43224-081. Pada bedah buku kali ini saya akan menjelaskan tentang rahasia meraih husnul khotimah yang ditulis oleh Muhammad Khatib. Renungan kematian, hakikat kematian bagi manusia. Pada hakikatnya kematian itu sebuah peristiwa terpisahnya ruh dan jasad. Ruh tidak lagi efektif menjalankan fungsinya untuk menggerakkan tubuh. Begitu pula tubuh tidak lagi patuh terhadap perintah ruh. Sebab jasad hanyalah sebuah wadah ruh, maka ketika ruh terlepas, jasad kehilangan fungsinya. Ruh sendiri tidak diketahui eksistensinya, tapi ada perbedaan antar ruh dan jasad. Jika jasad ditinggalkan ruh, maka jasad menjadi mati dan selamanya menjadi benda tak berarti. Sementara ruh, meskipun ditinggalkan jasad, dia tetap hidup kekal. Sesungguhnya kehidupan terletak pada ruh, bukan pada jasad. Banyak di antara kita yang salah dalam memahami hakikat kematian. Sebagian besar memperkirakan kematian adalah tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Tidak ada alam kubur, tidak ada kebangkitan dari kubur, dan tidak ada kehidupan akhirat. Kematian manusia tak ubahnya seperti kematian hewan atau tumbuhan. Sebagian yang lain percaya jika alam kubur itu ada. Mereka mempunyai keyakinan bahwa di alam kubur tidak ada siksa dan tidak ada nikmat pahala. Sementara ada pula yang berpendapat bahwa ruh itu kekal, tidak akan musnah karena peristiwa kematian. Ruh itu sendiri itu akan merasakan siksa maupun nikmat pahala, sedangkan jasad tidak ikut merasakannya. Manusia diciptakan dari dua unsur yang berbeda, yaitu ruh dan jasad. Keduanya memiliki dimensi dan asal-usul yang tidak sama. Ketika manusia mati, jasad yang bersifat materi dan asalnya tercipta dari tanah dikembalikan lagi ke tanah, sebab jasad merupakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Rasulullah dengan NIM 432244070. Baik, kali ini saya akan membedah buku dari karya Dr. Haji Hasan Ahmad Said MA yang berjudul Sejarah Al-Quran. Buku ini berasal dari bahan ajar mata kuliah Sejarah Al-Quran yang sengaja dihadirkan sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Karena luasnya cakupan samudra bahasan sejarah Al-Quran yang tentu tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 semester, maka buku ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester itu. Selain itu, buku ini disesuaikan dengan konteks Indonesia. Al-Quran adalah teks sakral yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia yang menempatkan prinsip-prinsip dasar dalam semua masalah kehidupan manusia. Memotret sejarah Al-Quran sendiri pun sudah jelas dan terbuka mulai dari turunnya hingga saat ini. Kendati pun demikian, mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita sehingga sekarang ternyata telah melalui perjalanan yang panjang yang berliku-liku selama kurun waktu lebih dari 1400 tahun, tentu dengan latar belakang sejarah yang penting. Tidak sedikit orang yang mengkritik Al-Quran mulai dari isi, sejarah, bahkan ada yang mencoba membuat Al-Quran tandingan, seperti yang pernah dilakukan oleh Ani Soharo dengan karyanya Al-Furqan Al-Haq. Cenderung Furqan atau bahkan jauh sebelum itu ada Musailamah Al-Kadzab yang membuat tandingan Al-Quran yang cukup menghebohkan ketika itu. Al-Quran sendiri terkait dengan menantang bagi siapapun yang meragukan Al-Quran. Selain itu, tentu Polis punya harapan mudah-mudahan bisa membantu banyak pembacanya, khususnya mahasiswa dan mahasiswi ilmu Al-Quran dan tafsir, khususnya dan mahasiswa PTA di ATS. Semoga isi karya ini memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara dan tentu menjadi amal jariah bagi penulis dan seluruh pembacanya. Pada akhirnya, tidak ada gading yang tak letak. Karya tulis dalam waktu yang tidak lama ini tentu sangat banyak kekurangan. Hanya Allah yang maha sempurna dan menyempurnakan. Menutup kata sambutan pengantar ini, izinkan secara khusus mengaturkan terima kasih kepada Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadila Nikasi dengan NIM 432244070.
pikiran dan energi positif yang dipancarkan oleh seseorang akan menarik kehidupan yang positif dan menguntungkan. Sedangkan pikiran dan energi negatif akan menarik kehidupan yang negatif. Konsep ini tidak secara eksplisit terkait dengan Al-Quran. Namun, ada persamaan konsep umum yang berkaitan dengan kekuatan pikiran dan keyakinan. Dalam konteks Islam, umat Muslim percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah takdir Allah yang telah ditetapkan dengan hikmahnya. Al-Quran mengajarkan pentingnya beriman, berdoa, berusaha, dan berserah diri kepada kehendak Allah. Namun, Al-Quran tidak mengajarkan bahwa pikiran positif semata-mata akan menarik segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup, atau bahwa keyakinan dan pemikiran seseorang akan mengubah takdir yang telah Allah tetapkan. Al-Quran sebagai penjawab segala keinginan, itulah judul salah satu bab dalam buku ini. Menurut penulis, Al-Quran adalah jawaban atas segala keinginan kita. Ia mengatakan bahwa Al-Quran menawarkan solusi problem hidup, mewujudkan keinginan, dan memperkuat ketegaran. Bagian lain juga tidak kalah menarik dalam buku ini adalah tentang pola pikir positif. Dalam bagian ini, penulis membahas tentang bagaimana pikiran kita dapat mempengaruhi realitas di sekitar kita. Dia menjelaskan tentang bagaimana pikiran negatif dapat memicu perasaan negatif dan menghasilkan realitas yang negatif. Sementara itu, pikiran positif dapat memicu perasaan positif dan menghasilkan realitas yang positif. Penulis juga membahas tentang bagaimana kita dapat mengubah pola pikir kita dari negatif menjadi positif, dan menyarankan untuk memulai dengan memperhatikan pikiran kita dan mengganti pikiran negatif yang kita punya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar selalu berpikir positif, diantaranya mensyukuri apapun yang kita miliki, merasakan apapun yang belum kita capai menjadi kenyataan, dan menerima dengan sadar. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pusat energi dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 hal, yaitu doa, sabar, dan syukur. 3 hal ini dapat membantu kita meraih keinginan. Penulis juga menjelaskan tentang bagaimana doa dapat membantu kita mengubah pola pikir kita dan membantu kita mencapai tujuan. Secara keseluruhan, buku Quranic Law of Attraction adalah buku yang sangat berguna dan inspiratif. Buku ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Marihan dengan NIM 43224086. Buku yang saya baca kali ini adalah hal-hal yang merusak akidah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Adapun pesan-pesan dalam buku ini yaitu mencakup pentingnya akidah. Yang dimaksud pentingnya akidah yaitu merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim yang harus dijaga dan dipahami dengan baik. Bahaya syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa terbesar yang harus dihindari karena tidak terampuni. Penyimpangan dari jalan lurus, hal-hal seperti nifaq, bid'ah, dan sihir juga dapat merusak akidah seseorang. Kenapa buku ini menarik untuk dibaca? Yaitu pertama, pendidikan akidah, yang buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya akidah yang benar dalam Islam serta cara menjaga dan memperkuatnya. Yang kedua itu waspada terhadap penyimpangan, penjelasan tentang berbagai hal yang dapat merusak akidah seperti syirik dan bid'ah sangat relevan di tengah berbagai pengaruh negatif saat ini. Yang ketiga itu referensi ulama terpercaya ditulis oleh seorang ulama terkemuka. Buku ini mengandalkan sumber-sumber yang sahih dan menjelaskan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Apa yang membuat buku ini berbeda dari buku lain yang membahas akidah? Pertama yaitu fokus pada penyimpangan. Buku ini secara khusus membahas berbagai hal yang dapat merusak akidah, memberikan pembaca pemahaman tentang bahaya-bahaya tersebut yang tidak selalu ada di buku lain. Yang kedua itu pendekatan praktis. Syekh bin Bas menyajikan argumen dan penjelasan yang jelas, memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi dan menjauhi perilaku yang dapat merusak iman mereka. Ketiga itu otoritas ulama, ditulis oleh seorang ulama terkemuka. Buku ini mengandalkan sumber-sumber yang sahih dan memiliki reputasi tinggi dalam komunitas Islam, menjadikannya referensi yang kredibel. Apa kelebihan dari penjelasan akidah dalam buku ini? Ya, pertama itu keberpihakan pada sumber yang sahih. Yang kedua itu penjelasan yang jelas dan sistematis. Yang ketiga itu relevansi praktis. Yaitu buku ini tidak saja menjelaskan teori, tapi juga memberikan panduan praktis untuk menjaga akidah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menerapkan ilmunya secara langsung.
Yang keempat yaitu waspada terhadap penyimpangan. Dengan fokus pada hal-hal yang merusak akidah, buku ini membantu pembaca untuk mengenali dan menjauhi berbagai bentuk penyimpangan dalam beragama. Dan apa yang membuat buku ini dapat mempersatukan umat Islam? Yaitu penekanan pada persatuan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga akidah yang sebagai persatuan umat, mengingatkan bahwa perpecahan seringkali berasal dari penyimpangan dalam pemahaman agama. Pendidikan dan kesadaran. Dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang hal-hal yang merusak akidah, buku ini membuat umat Islam untuk lebih Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aziza dan kali ini saya akan membedah buku dengan judul Nabi Juga Seorang Manusia karya Habib Akhshi. Nah, buku ini bercerita tentang sisi kenabian Nabi Muhammad yang seringkali sisi kemanusiaan Nabi Muhammad yang seringkali kita lewati. Nah, buku ini membahas tentang beliau sebagai utusan Allah dengan pendekatan yang santai dan relatable. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami Nabi Muhammad. Buku ini menegaskan bahwa Nabi adalah figur manusia yang penuh kasih sayang, empati, teladan yang dapat ditiru oleh siapa saja. Beliau merasakan suka dan duka dari manusia biasa sehingga beliau menjadi contoh sempurna dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Nabi tidak hanya fokus pada ibadah tapi juga menjalankan peran sebagai suami, ayah, sahabat, pemimpin masyarakat. Ini menunjukkan kehidupan beragama harus seimbang dengan spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Nah, di buku ini membahas tentang keseimbangan dalam kehidupan. Jadi kita dapat menarik contoh dari kehidupan Nabi dan bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan tentang kesederhanaan dan keberanian. Dalam buku ini mengungkapkan sisi sederhana dan keberanian Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan baik dalam kehidupan pribadi maupun misi kenabian. Sikap beliau mencerminkan sikap rendah hati meskipun beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, dan yang terakhir, buku ini juga membahas relevasi dan zaman modern dengan menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad secara lebih manusiawi. Buku ini mengajak pembaca untuk meneladani beliau dalam konteks kehidupan sehari-hari tanpa merasa terintimidasi oleh kesempurnaan beliau. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan karena buku ini dapat memberikan perspektif segar tentang Nabi Muhammad dan mengingatkan kita bahwa meskipun beliau seorang nabi, beliau juga manusia yang menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini. Beliau dapat dijadikan teladan yang nyata dan relevan untuk ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrial Faiza dengan NIM 43224067. Baik, saya akan membedah buku nama pengarang Abu Al-Ghifari yang berjudul Percaya Diri Sepanjang Hari. Buku Percaya Diri Sepanjang Hari merupakan panduan Islam untuk membangun rasa percaya diri yang kokoh berdasarkan nilai-nilai agama. Abu Al-Ghifari menekankan bahwa percaya diri adalah salah satu elemen penting dalam kepribadian seorang muslim. Dengan memiliki kepercayaan diri yang baik, seorang dapat menghadapi tantangan hidup dengan optimisme dan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Penulis memulai dengan membahas konsep percaya diri dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa percaya diri yang benar adalah yang berlandaskan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang percaya kepada ketentuan Allah akan lebih berani mengambil keputusan, menghadapi kesulitan dan tidak mudah menyerah dalam meraih tujuannya. Kepercayaan diri tidak boleh berubah menjadi kesombongan, tetapi harus senantiasa diiringi rasa syukur dan tawadu. Abu Al-Ghifari juga memberikan panduan praktis untuk membangun kepercayaan diri. Salah satu langkah yang ditekankan adalah mengenali potensi diri. Menurut penulis, setiap individu memiliki bakat dan kemampuan unik yang diberikan oleh Allah. Dengan mengenali potensi tersebut, seseorang dapat menggunakannya untuk meraih keberhasilan di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan cara mengatasi rasa takut dan keraguan yang sering menjadi penghalang dalam membangun percaya diri.
Penulis menekankan pentingnya doa, zikir, dan keyakinan kepada pertolongan Allah sebagai sarana untuk melawan rasa takut. Ia juga mendorong pembaca untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar lebih siap menghadapi tantangan. Penulis juga menyertakan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh muslim yang menjadi contoh nyata dari kepercayaan diri yang berlandaskan iman. Tokoh-tokoh tersebut menghadapi berbagai rintangan dalam hidup mereka dengan penuh keberanian dan optimisme, yang pada akhirnya membawa mereka kepada keberhasilan. Buku ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan langkah-langkah praktis yang dapat langsung diterapkan oleh pembaca. Penulis memberikan saran untuk melatih keterampilan komunikasi, menghadapi situasi sulit dengan tenang, dan mengambil keputusan dengan penuh keyakinan. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu salah satu kelebihan utama buku Percaya Diri Sepanjang Hari adalah kemampuannya untuk meyakinkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menghindari bahasa yang berbelit-belit dan lebih fokus pada langkah-langkah nyata yang mudah dipahami dan diikuti. Dengan memberikan pembaca teknik yang dapat segera diterapkan, buku ini mengedepankan hasil yang cepat yang sangat berguna bagi mereka yang merasa membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Indriani akan membacakan hasil bedah buku saya yang berjudul Islam dan Kebangsaan. Buku ini mengangkat tema tentang pemikiran kebangsaan yang ditawarkan oleh M. Rais Siwak. Gagasan munculnya buku ini dari diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Ikhlas Jakarta yang diselenggarakan beberapa hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali tokoh dan organisasi yang telah menanamkan rasa kebangsaan kepada masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di antaranya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama atau NU yang dipelopori oleh KH Wahid Hashim, serta organisasi Muhammadiyah yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan, yang telah berkontribusi dalam menegakkan dan mengukuhkan kedaulatan bangsa serta memperkokoh paham kebangsaan itu sendiri. Antara kebangsaan dan Islam memiliki keterkaitan yang kuat melalui nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa, dan nilai-nilai itu bagi bangsa Indonesia sudah tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara dan juga nilai dan kebangsaan itu sendiri. Pancasila merupakan sumber hukum sebagai sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Maka tidak sah jika satu hukum yang ada di Indonesia bertentangan dengan sila pertama itu, bahkan dengan salah satu dari kelima sila itu. Buku Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan. Di dalamnya terdapat banyak dasar ayat untuk menegaskan bahwa kecintaan dan kesetiaan kita kepada bangsa dan negara ini bukan sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat beragama Islam. Dalam buku ini mengandung 3 isu besar menurut perspektif filsafat Dr. Haji Fakhruddin Faiz, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan yang ketiganya merupakan fitrah anugerah dari Allah untuk kita nikmati, untuk kita jalani, sekaligus untuk kita sadari tanggung jawab apa yang diamanatkan oleh Allah dengan menjadi seorang manusia yang beragama Islam, dengan menjadi seseorang yang berkebangsaan Indonesia, dan bagaimana beriman kepada Allah. Buku ini membahas beberapa topik-topik penting terkait hubungan antara Islam, kebangsaan, kemanusiaan, dan konsep kewarganegaraan. Secara umum, buku ini mencangkup beberapa pokok bahasan utama, diantaranya konsep kebangsaan dalam Islam. Buku ini menguraikan tentang pandangan Islam mengenai konsep kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme, yang membahas tentang bagaimana Islam memandang identitas kebangsaan dan hubungan dengan identitas keislaman. Istilah bangsa. Di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai istilah bangsa, di mana istilah ini diduga lahir dari mereka yang memperkenalkan dirinya berdasarkan keberadaan tempat tinggal dalam suatu wilayah yang disepakati bersama. Kemudian hakikat kebangsaan. Para pakar berbeda pendapat dalam merumuskan hakikat kebangsaan. Boleh jadi Ernest Renan, seorang sastrawan, filolog, dan filsuf Prancis, adalah sosok pertama yang menggunakan paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Efrat Ayun dengan NIM 432244071. Kali ini saya telah membedah buku dengan judul Jangan Takut Mati Bila Husnul Khotimah karya Ahmad Zaki Al-Safa. Buku ini memberikan panduan mendalam tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan keyakinan dan kedamaian. Penulis mengajak pembaca untuk tidak melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari siklus hidup yang harus dihadapi oleh setiap orang. Penekanan utama dari buku ini adalah bahwa kehidupan yang baik tidak hanya diukur dari pencapaian duniawi, tetapi dari ketulusan hati, ketakwaan, dan amal baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kematian adalah salah satu hal yang paling ditakutkan oleh manusia. Sebegitu takutnya manusia pada kematian. Bahkan hanya sekedar membicarakannya pun mereka merasa enggan. Padahal di dunia ini satu-satunya hal yang pasti terjadi pada diri kita adalah kematian. Kematian pasti akan datang, tidak mungkin tidak. Jadi apapun kita saat ini, kita suatu saat pasti mati. Dan ingat, mati itu rasanya amat sakit. Rasulullah SAW saja merasakan kepedihan saat sakaratul maut. Nabi Idris juga seorang nabi merasakan sakitnya maut laksana 1000 kali lebih sakit dari binatang yang dikuliti. Ada pula hadis yang menyatakan bahwa sakitnya maut seperti 300 pukulan dengan pedang. Beberapa poin penting dalam buku ini. Yang pertama, kematian adalah keniscayaan. Penulis mengingatkan bahwa kematian adalah takdir yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Yang kedua, husnul khotimah sebagai tujuan akhir. Konsep husnul khotimah, akhir hidup yang baik, menjadi tema utama dalam buku ini. Penulis menjelaskan bahwa seorang yang mendapatkan husnul khotimah adalah mereka yang dalam hidupnya selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, amalan yang membawa husnul khotimah. Buku ini menguraikan berbagai amalan yang dapat membantu seseorang meraih akhir hidup yang baik, seperti memperbanyak ibadah, berdoa, meminta ampunan, bersedekah, dan menjaga akhlak. Yang keempat, menghadapi kematian dengan tenang. Salah satu bagian yang menarik dalam buku ini adalah bagaimana penulis menggambarkan pentingnya sikap mental saat menghadapi kematian. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Penulis menekankan bahwa inti dari persiapan menuju kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Rakasyah, NIM 43224074, nomor urut 9. Saya akan membawakan materi bedah buku, yakni Kitab Tauhid. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir di Najd tahun kurang lebih 1121 Hijriah dan wafat di Riyadh. Nah, kitab ini membahas tentang tauhid. Tauhid itu apa? Cara kita beramal, cara kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kan terbagi 3. Uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid sendiri. Kitab ini bahas juga apa? Turunnya Nabi dan Rasul. Seperti yang dijelaskan pada bab pertama kitab ini dari surah Az-Zariyat ayat ke-56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, maksud dari surah ini, Allah menciptakan manusia dan seluruh makhluk dunia ini untuk beribadah kepadanya, tidak tanpa terkecuali. Bahkan ada juga, saya pernah mendengar suatu kisah, dan bahkan saya juga pernah dengar suatu kalian atau kisah tanaman juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, maksudnya berzikir, bukan beribadah. Nah, di buku selanjutnya pada ayat surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah tagut. Nah, seperti tadi saya bilang, Rasul itu diturunkan untuk menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengajarkan apa? Menyembahlah hanya kepada Allah dan jangan sembahlah selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya Ashari dengan NIM 43224083 dari kelas 1D TKI. Saya akan membacakan bedah buku yang berjudul Maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Penulis
Al-Ghazali, penerbit Sahima, cetak pertama tahun 2020. Alasan untuk tertarik meneliti novel Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah karena banyak pesan dakwah yang terkandung dalam novel tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkapkan bagaimana sebuah novel mampu berdakwah. Novel Maaf Tuhan Aku Hampir Saja Menyerah juga menampilkan kalimat yang memotivasi dan religi tentang bersemangat untuk tidak menyerah di dalam perjalanan hidup, sehingga menemukan satu tujuan, yaitu keabadian akhirat. Maaf Tuhan Aku Hampir Saja Menyerah membahas bahwa tak semua hal yang berjalan sesuai keinginanmu. Pada suatu saat akan tiba saatnya harapanmu terpatahkan, impianmu akan dipukul mundur, atau langkahmu dihentikan secara paksa. Akan tiba kalanya ketika ingin melangkah tapi takut terjatuh, ingin berputar balik, juga tampaknya sudah terlambat. Sudah tak terkejar ingin menyerah, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Setiap pilihan yang kamu ambil hampir tidak mampu kamu tanggung konsekuensinya. Kesedihan itu pasti akan dialami oleh semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Dia akan hadir tanpa ada aba-aba, tanpa permisi, kemudian menoreh luka hati dan menguras pikiran. Saat itu Anda bisa merasa bahwa Anda hidup, tapi kehilangan tujuan dan arah. Senyum di wajah akan digantikan oleh tetes air mata dalam sekejap waktu. Kebingungan akan menjadi bayang-bayang yang menghantui hingga tak tahu harus berbuat apa. Ketika itu sudah terjadi, mungkin ada pikiran untuk menyerah. Tetapi menyerah juga bukan keputusan yang bisa mengubah segalanya. Sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita tak boleh kehilangan harapan karena Allah ada untuk menolong kita. Allah menyertai setiap langkah kita. Ketika kita merasa lemah, menjadi sebuah tanda bahwa kita memang membutuhkan Allah. Perjuangan kita di dunia ini tidak akan dan tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas, karena Allah akan selalu ada bagi hambanya. Seorang muslim memiliki senjata yang tak terlihat oleh mata, yaitu doa. Kerap kali kita merasa kecewa karena doa kita yang kita panjatkan tampaknya tidak dijabah. Diperlukan kesabaran untuk menyelami apakah makna dari berdoa setiap harinya. Allah ingin manusia untuk terus mencoba di sepertiga malam, merintih dan dengan melirik di hadapannya.